Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali Tuhan dengan kasih sayangnya yang besar kepada kita boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah kita pada hari ini, pada minggu yang ke-24 sesudah Pentakosta. Dan tema ibadah kita adalah keselamatan oleh anugerahnya, dari Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta James Damani. Kita akan masuk ke dalam ibadah ini, dan sebelumnya kami kembali mengingatkan kita untuk menonaktifkan atau mematikan suara handphone kita masing-masing agar ibadah kita ini berjalan dengan lancar. Dan kami juga meminta kesediaan Bapak Ibu yang ada di belakang untuk maju ke depan, supaya nanti jemaat Tuhan yang datang belakangan boleh duduk dengan posisi yang tidak mengganggu yang lainnya. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam saat yang teduh. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga, bumi menyembah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang tertuju kepadanya. Kita sembah Tuhan, kita Yesus Kristus, kita masuk ruang Maha Kudus. Kita kepada Tuhan kita adalah pribadi yang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati Masuk
Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini kita datang kepada Tuhan secara pribadi untuk mengakui segala dosa, pelanggaran, dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Allah Bapa mengetahui hidup kita tiap-tiap waktu. Kita tidaklah selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Bahkan mungkin kita sering mengeluh atau kurang bersyukur. Mungkin juga kita belum menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga, pergaulan, maupun tempat kita bekerja. Atau mungkin kata-kata kita sering menyakiti orang lain. Bahkan mungkin dosa-dosa yang lain yang kita perbuat. Pada saat ini mari kita akui di hadapan Tuhan. Karena pengampunan dosa telah Dia sediakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu,
agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali menikmati anugerah Tuhan melalui pujian Kecaplah dan Lihatlah. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kekuatan ketika kita lemah, penghiburan ketika terbuka. Bahkan Tuhan menyediakan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita setiap hari. Bahkan juga pengampunan dosa ada dari kita. Mari kita puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih Katakan sayang. sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pujian sekali lagi kita saksikan perbuatan Tuhan kita yang ajaib. Tuhan sudah untuk bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku selamanya. Responsoria kita dari Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-12 kita bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun meliput dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ia menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan kembali. Pembacaan epistel kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 11 sampai 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah-Nya, Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memilih penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepunahan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat
pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama sekali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Apabila ada yang baru pertama sekali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri. Iya, terima kasih. Kami mohon kesediaannya untuk memperkenalkan diri kepada jemaat Tuhan. Dari sini. Ya. Dari sini. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Julianus Pratama, biasa dipanggil Julian. Saya berdomisili di Warpin, Tabalong. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan dan seterusnya di tempat ini. GMI Immanuel Banjarmasin dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidis, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di warta kita masing-masing. Adapun berita tertekan adalah sebagai berikut. Dari Panitia Kebaktian mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini adalah minggu terakhir dalam kalender gerejawi dan minggu depan kita akan memasuki minggu Advent pertama. Mari kita semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri dalam kesetiaan beribadah dan membawa orang-orang yang baru kepada Tuhan Yesus. Komisi Penata Layanan dan Keuangan menginformasikan kepada kita bahwa kantung persembahan diedarkan 2 kantung, yaitu untuk kas gereja dan dana episkopal GMI wilayah 2. Dan persembahan ke depan adalah untuk kas PPHB. Berikutnya persepuluhan hari ini pada tanggal 20 November 2022 adalah minggu ketiga dalam bulan November 2022, menghimbau semua jemaat yang belum mempersembahkan persepuluhan agar dapat mempersembahkan persepuluhan kita di bulan ini, karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Berikutnya dari Panitia Natal, kita bisa melihat di warta kita agenda Natal dan Tahun Baru. Dana Natal, dalam rangka mendukung penggalangan dana Natal, jemaat dapat mempersembahkan janji iman Natal. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, pada minggu depan, tanggal 27 November 2022 akan diadakan penerimaan anggota jemaat, yaitu anggota persiapan dan anggota penuh bagi yang sudah mengisi data jemaat. Ulang tahun anggota jemaat di bulan November bisa kita lihat di warta kita. Demikian juga untuk puji doa sore tengah minggu setiap hari Kamis pukul 15.30 atau setengah 4 sore di gereja, mengundang semua jemaat dan panitia Natal untuk bisa hadir dan berdoa bersama. Selanjutnya dari PWMI atau kaum ibu, bahwa pada hari ini setelah ibadah PWMI berkelas meeting menghimbau semua wanita untuk dapat mengikutinya. Dari seksi pemuda-pemudi atau P3MI, kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis tanggal 24 November pukul 19 WITA di gereja, dan persekutuan P3MI pada hari Sabtu tanggal 26 November pukul 19 WITA secara onsite di gereja. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen menghimbau kita untuk gemar membaca Alkitab dengan panduan yang ada di dalam warta kita. Untuk kehadiran persembahan minggu lalu bisa kita lihat di warta kita, dan juga untuk pelayan dan tata ibadah minggu depan untuk pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Mas Dayang Tibulo, pemandu pujian Saudari Suryani Harepa dan Ibu Supitri, pemusik Christian Yohanes dan Delfrian, membaca epistel Warning Warwu, dua syafaat oleh Ibu Novia Daud, persembahan Saudari Evangelista Stevi, operator streaming Ovelius Gulo, dan penyambut jemaat Ibu Eviati dan Sosien, serta sekolah minggu oleh Ibu Eviati. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita kembali datang kepada Tuhan melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Eviati. Dan sebelumnya, mari kita puji Tuhan. Amazing Grace, anugerah yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau sampai hari ini kita ada, semua adalah karena Tuhan. Ketika kita ada berkumpul di tempat ini adalah anugerah Tuhan yang mempersatukan kita di dalam Yesus Kristus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan kasih setiamu senantiasa selalu baru bagi kami dan berlimpah-limpah rahmat dan belas kasih-Mu Bapa. Kami menaikkan kepadamu doa-doa syafaat kami bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan. Dan kami mengucap syukur Engkau melayakkan kami di sini untuk kami boleh mengutarakan keinginan kami. Kuasa kasih Tuhan kami aminkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpin mulai dari presiden beserta kabinetnya, lembaga tinggi negara dan petinggi negara, dan juga sampai kepada RT RW. Kami mengucap syukur untuk keamanan dalam kasih-Mu Bapa, tetapi kami juga menaikkan doa kami bagi gereja-gereja yang belum mendapatkan izin. Kuasa Tuhan menyertai para pemerintah, Departemen Agama dan instansi terkait agar gereja-gereja Tuhan dapat dengan lebih leluasa lagi dan juga dapat memiliki semua yang dibutuhkan. Kami juga menyerahkan Bapa penginjilan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang melayani di negara-negara komunis maupun yang melayani di negara-negara belahan dunia manapun, di desa dan di kota maupun di pedalaman. Bapa, Engkau menolong setiap hamba-hamba-Mu untuk tekun dengan panggilan Tuhan, dan Engkau menyertai setiap apa yang dibutuhkan. Engkau memegang tangan mereka Bapa, dan menemani mereka selalu hamba-hamba-Mu sehingga dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam membimbing jemaatnya. Bapa, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin yang merindukan akan tempat ibadah yang permanen. Kau menunjukkan jalan ya Bapa, sehingga kami dapat memiliki pastori dan juga tempat ibadah yang strategis, yang baik, yang aman. Dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kerinduan kami bersama. Engkau menolong setiap dana yang dibutuhkan dan juga perizinan yang dilakukan
sehingga Engkau menyertai pula Bapak panitia, yaitu Ketua Panitia Bapak Pendeta Erwin Daud. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Bapak dan beserta setiap tim pembangunan dan lahan gereja. Engkau menyertai di dalam kekompakan, kesatuan di dalam hati dan doa, serta upaya-upaya program yang ada di dalamnya. Belas kasihan Tuhan menyertai juga hamba-Mu, Bapak keluarga Bapak Pendeta James Damani dan keluarga. Engkau menyertai di dalam pelayanan sehingga gereja-Mu dapat bertumbuh berkembang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Evangelis Jakasiani Par yang melayani di pedalaman Tembang Klaten. Kuasa kasih Tuhan menyertai sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang dilayani, di mana banyak anak Tuhan bisa berkomitmen untuk bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapak anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kau menolong setiap anak-anak sekolah minggu dan setiap kendalanya di dalam belajar, sehingga mereka boleh terus bertumbuh jasmani dan rohani. Kami juga Bapak menyerahkan P3MI ke dalam tangan-Mu. Kuasa kasih Tuhan menyertai mereka sejak muda, melayani Tuhan dengan giat dan semangat. Dan kami juga menyerahkan Bapak untuk perkuliahan mereka, pergaulan, dan juga dana yang dibutuhkan di dalam merantau atau di dalam menyelesaikan belajar mereka sampai selesai di wisuda. Kau menolong dan menemaninya ya Bapak. Oleh belas kasihan Tuhan menjaga dengan sempurna. Kami juga mengucap syukur untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, baik Natal umum gereja dan juga Natal P3MI. Bapa, kuasa kasih-Mu menyertai setiap panitia untuk mengetahui kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, sehingga mereka di dalam kepanitiaannya boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai sehingga perayaan ibadah dan ibadah Natal boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melaluinya. Bapak, kami menyerahkan dana yang dibutuhkan. Kau juga menyertai Ketua Panitia Natal Ibu Sufitri, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membimbing dan menolong. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini Bapak ke dalam tangan Tuhan. Dan demikian kami menyerahkannya, doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Besar anugerah-Mu. Karya keselamatan Tuhan begitu besar. Kasih-Nya mengangkat kita menjadi anak-Nya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
terima. Anugerah terbesar adalah ketika Engkau mati di kayu salib dan kami terhisap di dalam kematian itu 2000 tahun yang lalu oleh pengakuan kami ketika percaya kepada Engkau di masa kini, dan telah menjadi meterai di dalam perjanjian antara Engkau dan kami secara pribadi, bahwa kami yang berdosa telah Engkau gantikan dan ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami semua menyadari sehingga anugerah-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi menjadi semangat pemicu dan pemacu kami untuk melayani Engkau selagi masih berada di dunia ini. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43 sebagai nas firman Tuhan. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga para prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Keselamatan oleh anugerahnya. Kita berada di tengah-tengah zaman yang disebut dengan era teknologi, era digital, era multimedia, dan ini memberi dampak positif, tetapi juga ada negatifnya.
Di dalam kemajuan teknologi ini Bapak Ibu, bukan saja anak-anak dan juga kaum pemuda milenial, tetapi juga perhatikanlah kakek nenek juga terlibat di dalamnya. Ada yang menjadi pemilik konten TikTok dan pembuat TikTok, penikmat TikTok, dan seterusnya. Dari hal-hal yang lumrah, tetapi juga ada hal-hal yang berbau negatif juga. Dan Bapak Ibu saudaraku, kemajuan teknologi ini di dalamnya sosial media menjadi jembatan setiap orang memposting segala sesuatu, termasuk mengenai keyakinan dan ajaran yang melatar belakanginya. Perhatikanlah postingan-postingan di media sosial itu, Bapak Ibu saudaraku, gencar mempromosikan atau mendemonstrasikan keyakinannya. Contoh yang sangat nyata belakangan ini yaitu mengenai keselamatan masuk surga. Banyak orang memposting kejadian-kejadian dan mereka menjadi seolah-olah penentu orang masuk surga atau tidak. Dan banyak kita temukan tokoh-tokoh agama memperjualbelikan surga seperti itu. Saya di postingan media sosial itu acap kali melawan dan memberi perbandingan. Itu surga yang keliru. Saya jawab seperti itu. Di surga mah semua rohani, maka urusan duniawi, nafsu tidak ada. Saya jawab seperti itu. Dan lain-lain banyak jawaban saya. Ada lagi yang mempopulerkan dia dulunya di agama A, sekarang agama B, dan dia menyerang agama yang semula. Dan seolah-olah Bapak Ibu saudaraku sekarang ini sedang berlomba-lomba menunjukkan keyakinannya menjadi keyakinan yang paling benar. Banyak tokoh-tokoh agama. Ada yang berpeci. Ada yang memakai atribut-atribut agama. Mereka sepertinya menjadi tuannya Tuhan. Dengan memperjualbelikan masuk surga atau tidak, dengan menyatakan hukum-hukum kehendak Allah seenak perutnya, yang menyatakan ibadah ini salah, yang menyatakan yang begini keliru. Lah kok bisa mereka lebih tahu daripada Tuhan? Dari mana mereka tahu? Ternyata dari tokoh-tokoh agama kutipannya. Fenomena yang marak itu, Bapak Ibu saudaraku, jika seseorang tidak kuat dalam ajaran agamanya dan terus mendengar ajaran-ajaran di sekitar kita yang simpang siur, lama-lama terjadi keraguan-raguan. Karena ada prinsip Allah bisa karena biasa. Terbiasa dia bergaul dengan sebelah, padahal sudah masuk di dalam pengertian-pengertian doktrin. Dan dia menganggap sepele. Akhirnya lama-lama muncullah ateisme pragmatis. Ateisme pragmatis. Semua agama sama. Lah kalau semua agama sama, kenapa kita harus berjuang di jalan yang sungguh-sungguh kita yakini benar? Kalau semua sama, Bapak Ibu saudara. Dan hari ini kita disuguhi satu keadaan. Rekaman dari 2000 tahun yang lalu. Itulah yang kita baca tadi. Yang menulis itu kredibel. Dokter, tabib, Lukas namanya. Berpendidikan pada zamannya.
Sehingga Tuhan mengilhamkan kepada dia untuk dia tulis. Perhatikan ilham. Jadi firman Tuhan itu, Bapak Ibu saudaraku, tidak turun dalam bentuk gulungan dari surga. Belum. Turun ke salah satu gua. Saya pun bingung yang buta huruf itu bisa mengerti firman Tuhan katanya. Bagaimana membaca buta huruf? Itu kan dongeng sebenarnya. Yang benar itu adalah Tuhan memakai orang-orang terpelajar, tertentu, yang kredibel, kompeten, menuliskan isi hatinya. Lukas menulis Injil Lukas. Bisa di-compare, dibandingkan dengan penulis lain, contohnya Matius. Kalau data-data Dr. Lukas salah, bisa di-compare dengan sumber yang pertama, Injil Markus. Tidak beda, maka 3 Injil ini kan sinoptik, berdekatan. Juga dengan Injil yang disebut dengan Injil Yohanes, berdekatan. Menunjukkan bahwa rekaman-rekaman itu tidak keliru, tidak dibuat-buat, bahwa naskah ini sampai hari ini terjaga. Nggak ada yang mengotak-atik mengganti ini. Sehingga sebelah meragukan itu tidak asli, palsu. Lalu kita bertanya, kalau ini yang palsu, Alkitab ini yang asli mana? Dia tidak pernah pergi ke Roma. Di sana kodeks. Semua tulisan ini ada di museum itu. Ada kode-kodenya Bapak Ibu. Mana yang tertua pun tahu, dan sudah dites karbon. Bapak Ibu menunjukkan kepada kita fakta yang tertulis dengan yang lisan semua berjalan bersama. Berarti berbicara tentang keyakinan yang disebut dengan berbicara inti pokok keselamatan itu, berarti pada bagian ini Bapak Ibu ada satu demonstrasi sebagai bukti pendukung. Tidak teori doang. Jadi kalau hari ini berbicara tentang ini dan itu, teori singkirkan saja. Di mana kita menemukan bahwa firman Tuhan ini menjadi fakta. Apa yang kita baca tadi Bapak Ibu, saudaraku, 2000-an tahun yang lalu telah didemonstrasikan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah itu roh. Sehingga Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, tidak bisa ditelusuri kalau dia tidak berdaging. Paham ya? Jadi Allah itu yang tidak kelihatan karena dia roh. Lalu dia menjadi daging. Atau disebut firman menjadi manusia. Lahir dari rahim Maria. Tanpa campur tangan pembenihan pria dan wanita. Dengan kata lain pinjam rahim Bapak Ibu saudaraku. Sehingga tidak ada kontribusi Yusuf di sana, darah dagingnya menjadi Yesus. Dan tidak ada kontribusi Maria kecuali rahimnya diizinkan dipakai oleh Tuhan. Lalu orang bertanya, Bapak Ibu, siapa bidannya? Nah, yang bertanya itu adalah orang yang paling goblok sedunia. Tanpa bidan juga Bapak Ibu, wanita bisa melahirkan. Ketika Hawa melahirkan anak-anaknya, siapa bidannya juga? Maka kalau ada tokoh agama yang bertanya itu, langsung kita kunci, itu tokoh agama paling goblok sedunia. Pantaslah kadrun. Sebab memang Bapak Ibu saudaraku berbicara tentang Allah yang menjadi manusia itu di luar dari nalar manusia. Kalau di dalam nalar kita kedatangan Tuhan Allah, berarti kita yang lebih pintar dari Tuhan Allah dan kita bisa ikat. Maka tidak benar anugerah kita pahami selama ini.
Bukankah definisi anugerah itu sesuatu yang diterima yang tidak sepantasnya? Itulah anugerah Bapak Ibu. Kalau sepantasnya itu namanya gaji, honor. Kan seseorang bekerja, ya wajar diganjar dengan upah. Seseorang melakukan sesuatu, ya ganjar dengan upah. Diganjar dengan sesuatu kekayaan, diganjar dengan sesuatu pangkat. Tapi kalau seseorang menerimanya tidak layak dia menerima, itu namanya anugerah. Amin Bapak Ibu. Bukankah manusia itu berdosa? Dan seharusnya manusia berdosa itu akan dijatuhi hukuman. Tapi Allah berkata, stop, saya menggantikan mereka. Naiklah dia ke salib. Disalibkan oleh serdadu itu. Menggantikan setiap orang yang percaya kepadanya saat itu, masa lalu dan masa yang akan datang. Lalu Bapak Ibu saudaraku, bukankah itu yang disebut dengan anugerah? Seharusnya kan kita ini mau mati nih, akibat dosa yang telah kita terima dari Adam dan Hawa. Dalam kemanusiaan kita ini dosa. Tapi kemudian di stop ketika kita bertemu Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Itulah anugerah. Dan anugerah itu sangat jelas pada nats yang kita baca sebagai amanat teks hari ini kepada kita di dalam Injil Lukas 23. Khususnya ayat yang ke-39 sampai dengan 43. Ini catatan dalam sejarah peradaban manusia bahwa seorang manusia yang sedang menerima hukuman mati dengan cara disalibkan. Ada dalam catatan sejarah kerajaan Romawi tentang ini. Bukan hanya dicatat dalam firman Tuhan ini. Catatan-catatan pemerintahan Romawi, kaisar-kaisar ada Bapak Ibu. Makanya di dalam pengakuan iman kita dirumuskan di sana, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan fakta sejarah. Bukan dikarang-karang. Berarti ada seorang yang bernama Kaisar pada waktu itu, Pontius Pilatus. Dan pada masa dia disalibkanlah Tuhan Yesus. Lalu banyak orang berkata, Bapak Ibu saudaraku, kalau Yesus disalibkan, mengapa harus disalibkan? Makanya timbullah teori dia digantikan oleh Yudas Iskariot. Oh, ini lebih bodoh lagi Bapak Ibu. Kok lebih prihatinnya dengan Tuhan, bukan lebih prihatin dengan dirinya sendiri? Kalau Yesus digantikan oleh Yudas Iskariot, kan begitu luar biasa sandiwara itu. Berarti Allah kita bukan Allah yang jujur, tapi Allah pendusta dan pembuat skenario. Padahal seharusnya jujur saja bahwa Yesus mati dan harus mati. Di TikTok itu ada salah satu ustadz. Saya berdialog dengan dia. Saya sebut, kenapa pikiran manusia memikirkan tentang apa yang dilakukan Yesus? Coba balik, kenapa tidak pikiran Tuhan Allah kepada yang terjadi? Gak usah jawab saya. Sampai hari ini tidak dijawab. Mungkin dia sudah dapat hidayah. Sebab jikalau dalam pemikiran Tuhan Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam cara Tuhan, ketika ciptaannya jatuh dalam dosa, maka dia mengasihi ciptaannya tentunya Bapak Ibu. Sama seperti seorang ayah atau ibu melihat anaknya jatuh, apa langsung anaknya itu ditampelin, dipukuli? Kan enggak, dirangkul. Kok bisa jatuh ya nak ya? Lalu apapun untuk anaknya kan dia lakukan. Kalau anaknya kebetulan banyak utang, kan dia tebus. Ditebus orang tuanya. Demikian dengan Tuhan Allah Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membuang, tetapi memberikan dirinya menggantikan dosa-dosanya.
ibarat dalam hukum pengadilan, Tuhan Allah sebagai hakim memutuskan bahwa manusia harus dihukum mati. Tetapi manusia yang berdosa nggak mampu untuk membayar. Maka Tuhan Allah menjadi manusia itu, turun dari tahta hakim itu, menjadi tahta manusia. Dia menerima hukuman untuk semua manusia. Itulah Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Allah itu sebagai hakim memutuskan manusia yang berdosa, mautlah hukumannya. Tapi apakah manusia sanggup untuk membebaskan diri dari dosa? Tidak sanggup. Maka Tuhan Allah yang turun menjadi manusia, sempurna. Lalu dia menggantikan manusia berdosa, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika terjadi substitusi hukum penggantian itu Bapak Ibu saudaraku, maka kita bisa memahami ayat 39 ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, setelah dia menegur yang di sebelah Tuhan Yesus, lalu dia memandang kepada Yesus. Ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus menjawab dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada, memang memakai kata imperfect, stensisnya, akan. Tetapi akan ini bukan berarti belum, sudah. Karena di dalam tensis bahasa Yunani itu kan ada 26 tensisnya, berbeda dengan bahasa Inggris. Ada di situ satu perbuatan yang sudah terjadi, tapi nanti secara fisiknya dia akan terima. Itulah akan di sini. Berarti orang yang dihukum itu salah satu yang memohon belas kasih kepada Tuhan Yesus sudah di surga. Pada saat pernyataan Tuhan Yesus ini, sama dengan Tuhan Yesus ada di dunia pada masa itu secara fisik, tetapi dalam keallahan itu dia ada bersama dengan Bapa di surga. Sebab mereka adalah roh. Lalu Bapak Ibu saudaraku, ada satu kepastian keselamatan. Kapan orang ini dibaptis? Kapan kateisasi? Kapan dia harus diselam? Maka jangan persoal-soalkan baptisan. Hari ini kan ada orang yang sudah dipercik di kampung. Diselam ini yang lebih sah. Diselam dia di sini, nggak tahu di sungai mana. Tidak lama kemudian dia pergi ke Israel ziarah. Kebetulan ada kangtau. Ada apa? Kangtau. Tahu kangtau? Ada untung besar. 40 juta sekali berangkat ke Israel. Sampai di sana bertemu dengan sungai Yordan. Dan pembimbing guide itu berkata, disinilah dulu Tuhan Yesus dibaptis Rasul Yohanes. Ada yang mau dibaptis? Oh semua. Saya mau. Semua dibaptis. Setelah selesai itu mereka merasa, wah sudah merasakan baptisan Tuhan Yesus di sungai Yordan itu. Tiba saatnya mereka ke Golgota. Disitulah dulu Tuhan Yesus disalibkan. Itu masih ada bentuknya. Terus guide-nya bertanya,
Adakah yang mau disalibkan sekarang? Tadi kan dibaptis berlomba-lomba. Giliran mau disalibkan di sana, ada yang mau? Gak ada yang mau. Enggak, itu kan mengingat saja, kata mereka. Nggak fair ya. Manusia selalu memikirkan yang enak, yang menguntungkan. Makanya Bapak Ibu saudaraku, jangan mau dipermain-mainkan oleh baptisan. Amin. Kalau dari sana kita dibaptis percik, sudah percik sah. Kalau dari sana kita sudah disahkan dengan percik diselam, sudah nggak usah minta percik lagi. Kalau dulu sudah dipercik dengan bendera, sudah itu berlaku. Karena firman Tuhan menyebut satu baptisan. Amin. Jadi nggak usah berulang-ulang seperti yang saya sebutkan. Saya pernah ditawari satu gereja di Jakarta, besar. Syaratnya satu, Pak Pendeta harus baptis selam. Untuk apa? Saya bilang, ya syarat masuk sinode kami. Oh, kalau masuk syarat sinode saya nggak perlu ladeni. Tapi kalau isu syarat masuk surga, syarat yang ditetapkan Tuhan Yesus, saya terdepan. Oh enggak, ini syarat ADRT-nya organisasi kita. Oh maaf ya, saya nggak bisa. Karena saya sudah menerima baptisan itu pada waktu saya bayi. Lalu orang tua mengkonfirmasi, kau sudah dibaptis dulu. Dan dikonfirmasi ketika saya CD. Itu cukup bagi saya. Dan pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku, nyata sekali bahwa seseorang penjahat ini. Jadi jangan sebut sebelah kanan ya. Jangan juga nanti sebut sebelah kiri, itu biasa yang kelompok jahat. Jadi penjahat yang sebelah kiri itu menghujat. Enggak disebutkan yang mana, kiri atau kanan. Firman Tuhan hanya menuliskan salah satu penjahat. Ya, sebab dia disalibkan di antara dua penjahat. Berarti yang di tengah-tengah siapa? Tuhan Yesus. Tapi yang mana menghujat di kiri apa di kanan kita nggak terlalu fokus. Karena tidak diterangkan. Tetapi yang diterangkan di sini salah satu menghujat Tuhan Yesus. Tetapi salah satu mengenal dirinya. Nas ini menjelaskan bahwa sejarah dunia pernah mencatat bahwa di dunia ini pernah dikuasai Imperium Romanum yang menjatuhkan hukuman dengan cara disalibkan. Jadi penyaliban itu Bapak Ibu saudaraku budaya dari tentara Romawi, hukum Romawi, bukan hukum Yahudi. Dan di seluruh jajahan yang dikuasai oleh pemerintah Romawi diberlakukan hukum-hukum sipil dan militer yang sama dengan gaya dan budaya orang-orang Romawi. Dan Palestina pada waktu itu termasuk Israel, jajahan daripada Romawi. Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk visi menebus manusia berdosa ditangkap atas tuduhan penistaan agama Yahudi. Diadili dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan kemudian atas desakan massa yang terorganisir dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Rekaman ini ada dalam pengakuan iman rasuli kita. Maka Bapak Ibu kalau ditanya orang, kenapa di gereja kalian pengakuan iman dibaca-bacakan? Di gereja kami nggak ada tuh. Supaya kita ingat bahwa pernah sejarah kerajaan Allah itu melalui Pontius Pilatus. Maka saya heran kalau ada orang nggak bisa hafal pengakuan iman. Jadi kalau kita pengakuan iman, Bapak Ibu nggak usah pejam mata, itu bukan doa. Dalam tradisi gereja Anglikan di Inggris, kalau orang mengaku pengakuan iman, mereka kepal tangan. Aku mengaku kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, gitu. Jadi deklarasi, membuat dekret, memproklamasikan. Jadi bukan aku percaya kepada Allah Bapa. Itu bukan doa, itu adalah pernyataan Bapak Ibu.
rumusan iman kita dibuat sedemikian rupa dengan 12 kalimat itu. Kalau rasuli, kalau pengakuan iman Nisea itu lebih panjang. Kalau pengakuan iman Konstantinopel lebih panjang lagi. Tapi kita sering berkata, apa itu? Sebab kita acap kali tidak menghargai kejadian-kejadian sejarah dengan orang-orang percaya di masa lalu. Ada yang hafal pengakuan iman Nisea? Pak Pendeta pun tidak hafal lagi. Konstantinopel lebih tidak hafal lagi. Tapi yang paling praktis adalah pengakuan iman rasuli. Hanya aja 12 baris. Aku percaya kepada Allah Bapa, terangkan tentang Bapa itu. Percaya kepada Yesus Kristus, terangkan Yesus itu seperti apa. Dan terakhir, aku percaya kepada Roh Kudus. Tritunggal, bukan Duitunggal. Mengajarkan kepada kita hari ini kita tidak terkena ajaran sesat. Sebab kita telah mengerti Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah datang ke dunia dengan visi menebus manusia berdosa. Yesus Kristus melewatkan jalan salib yang sangat menyengsarakan, Via Dolorosa. Itu sejarah. Kita kalau menyatakan Yesus Kristus melewati Via Dolorosa, terkadang bisa tersenyum dan tertawa-tertawa. Tapi ketika kita periksa satu persatu, dari satu perhentian ke perhentian yang lain, betapa menyengsarakan jalan salib yang dilalui Tuhan Yesus. Wajar dia tidak mampu mengangkat salib itu. Karena memang jalannya berbatu-batu, berliku dan lewat gang-gang sempit. Ketika kita mencoba kontemplasi dengan keadaan itu, maka banyak peziarah-peziarah ke Israel itu menangis. Betapa imannya selama di Indonesia enggak bertumbuh. Tidak mengerti penderitaan salib yang dilakukan Yesus demi dan untuk menggantikan kita manusia berdosa. Tatkala disalibkan, Yesus Kristus memberikan pernyataan sebanyak 7 kali. Jadi ketika Yesus disalibkan itu pernyataannya hanya ada 7 kali. Berarti Yesus nggak perlu berpanjang lebar di sana berpidato. Itulah yang disebut dengan 7 perkataan salib. Dan perkataan salib yang pertama adalah rekonsiliasi yang disebut dengan pengampunan, Bapak Ibu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Serdadu-serdadu itu. Dan banyak orang itu. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya dalam keadaan keberdosaan itu mereka tidak mengerti melakukan segala sesuatu dia pikir itu menjadi berkat untuk agama. Bukankah banyak sekarang begitu Bapak Ibu? Khususnya di Indonesia paling gampang melihat rekaman ini. Dia berpikir demi agamanya dia sedang berjuang di jalan Allah. Tapi ternyata di jalan terkutuk. Tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Dan seterusnya. Melarang orang banyak beribadah. Menutup rumah-rumah ibadah. Dia berpikir dia di jalan Allah. Padahal sedang di jalan yang sesat. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika disalibkan itu sebanyak 7 perkataan itu pengampunan yang pertama dan diakhiri dengan yang ke-7. Tetelestai. Sudah genap. Berarti nggak ada lagi menggenapi segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus. Sudah tetelestai. Maka Bapak Ibu saudaraku, keselamatan itu anugerah. Jangan lagi mau hidup dalam hidup keagamaan yang penuh dengan syarat-syarat. Dan pada ayat 39 sampai 42 mengemuka percakapan penjahat yang disalibkan tadi bersama dengan Yesus Kristus tentang keselamatan. Seorang penjahat menghujat Yesus Kristus dengan mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami.
Berarti dia tahu siapa Kristus. Dia tahu Tuhan Allah, tapi dia tidak mengenal dirinya. Dan dia tidak mengenal tujuan hidupnya. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudaraku dengan penjahat yang salah satu lagi yang menegur penjahat yang menghujat Yesus. Dia mengenal Tuhan Allah juga. Tapi yang menarik, dia mengenal dirinya sendiri. Penjahat itu menginginkan keselamatan bukan saja badani seperti yang menghujat itu, lepas dari kesakitan. Tapi penjahat yang menegur itu melihat dirinya yang berdosa di hadapan Tuhan Allah. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum karena mereka penjahat. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, anugerah keselamatan itu bukan saja orang mengenal Tuhan Allah, tetapi juga dia mengenal dirinya yang berdosa. Maka hari ini Bapak Ibu, bukalah pengertian kita tentang diri kita di hadapan Tuhan Allah. Apakah kita sering menjadi lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Apakah kita lebih sering mempertuhankan diri kita di atas batu fondasi Tuhan Allah itu sendiri? Sering kita menganggap kita lebih utama daripada Tuhan itu. Tuhan hanya kutipan-kutipan yang kita butuhkan dari ayat-ayatnya. Ketika kita tidak butuh, pikiran kita lebih dominan, langkah kita lebih dominan, dan Tuhan tidak tahu di mana kita taruh. Poinnya adalah penjahat yang menegur, penjahat yang menghujat Yesus Kristus, mengenal Tuhan Allah, tapi juga mengenal dirinya sebagai orang berdosa, tetapi mempunyai keyakinan ada hidup kekal setelah kematian jasmani. Bagi penjahat yang menegur, yang menghujat Tuhan Yesus, dia tidak hanya memikirkan kesakitan di atas kayu itu, tetapi dia memikirkan ada hidup setelah jasmani itu. Berbeda dengan penjahat yang menghujat Tuhan Yesus, fokus lepas dari kesakitan badan ini. Ayat 42 menegaskan bahwa keselamatan untuk masuk surga hanya karena belas kasihan, belas kasih dan anugerah dari pemilik surga semata, bukan karena perbuatan pahala. Ayat yang 42. Dia memahami keselamatan untuk masuk surga itu bukan karena dia beragama. Ini orang Yahudi yang disalibkan ini bersama Yesus. Penjahat. Tahu Allah, berarti mereka pernah ikut belajar tentang agama. Tapi yang menarik, dia tidak mengerti apa arti hidupnya. Ayat 42. Tetapi penjahat yang satu lagi berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Mengingat itu jauh lebih penting bagi dia daripada soal agama, soal penderitaan itu. Ingatlah akan Yesus minimal sebentar saja. Bukankah Tuhan Yesus sebelumnya juga mengingatkan murid-muridnya tentang berdoa? Petrus misalnya. Apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tuhan mengkontemplasikan dirinya minimal 1 jam saja dari 24 jam. Kalau 10%-nya 2,4 jam. 2 jam, 40 menit kan? Tapi Tuhan tidak meminta 10%, 1 jam saja. Bagaimana dengan kita hari ini, para mahasiswa, Bapak Ibu yang sudah bekerja? 7 hari lamanya kita berkarya di tengah dunia ini, sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. Dari 7 hari ini Tuhan hanya meminta 1 hari dikuduskan
yaitu hari peristirahatan, hari Sabat, yang bagi kita adalah hari Minggu, karena Minggu itulah kemenangan. Bisa enggak kita kuduskan satu hari itu? Apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Dari 24 jam, apakah engkau tidak sanggup berkontemplasi dengan Yesus 1 jam saja? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudaraku, keselamatan yang anugerah itu bukanlah murahan, sehingga pola hidup kita menjadi ugal-ugalan. Kalau hari Minggu orang lain beria-ria, berjalan-jalan ini dan itu, kesempatan ini, stop. Utamakan Tuhan. Setelah itu baru lakukan yang lain. Bukankah Tuhan telah memberikan kepada kita berkat yang berkelimpahan, Bapak Ibu? Bagi pelajar diberikan beasiswa. Jangan lupa di situ ada milik Tuhan. Jangan makan itu. 1/10 itu punya Tuhan. Kalau ada anak-anak diberikan uang jajan seperti sosial, diberikan uang jajan seminggu 10.000 misalnya, 1.000 itu milik Tuhan, harus kasih. Bagi kita yang sudah bekerja, Bapak Ibu, saudaraku, ingat firman Tuhan ini, khotbah ini, 1/10 itu punya Tuhan di sana. Jangan ambil, jangan makan, jangan berikan ke anak-anakmu, jangan berikan ke orang lain. Itu punya Tuhan, nanti akan ditagih Tuhan. Makanya saya heran, Bapak Ibu, ada pengurus gereja bertahun-tahun dia menyatakan Tuhan Yesus, tapi ketaatan 1/10-nya pun belum pernah ada. Bagaimana mentaati waktu untuk Tuhan, sementara yang kelihatan tidak dia berikan. Pada bagian ini, Bapak Ibu, saudaraku, mengajarkan kepada kita keselamatan yang diberikan itu seperti kepada penjahat ini memang murah, tapi tidak murahan. Bukankah kita diselamatkan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kita tidak dibebani dengan hukum-hukum duniawi, Bapak Ibu, saudara. Dan Bapak Ibu, pada bagian ini kita hari ini belajar pentingnya menghargai keselamatan itu dalam hidup kita. Ayat 42 menegaskan bahwa keselamatan untuk masuk surga hanya karena belas kasih dan anugerah dari pemilik surga semata, bukan karena perbuatan dan pahala. Berarti dengan kata lain, kita beribadah, kita melakukan persembahan, kita berdoa dan ini segala macam, bukan supaya kita dapat pahala nanti masuk surga. Justru karena sebaliknya, Bapak Ibu, kita sudah masuk surga, maka kita bisa praktekkan semua yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan untuk masuk surga bukan karena pahala, melainkan karena anugerah semata, oleh karena kemurahan hati pemulih surga. Ayat 43 disebutkan, ya. Dan ada pujian yang menyebut ini, bukan dengan barang fana. Bolehkah kita nyanyikan? Bukan dengan barang fana, dipandu oleh pemandu pujian kita. Bukan dengan barang fana,
dengan barang fana kita bisa beli. Tapi oleh darah yang mahal, darah Yesus sendiri. Penjahat yang mengerti keselamatan masuk surga hanya karena anugerah Tuhan Yesus sebagai pemilik, membawanya kepada hidup yang kekal, hidup selamanya, oleh karena 3 hal. Dia mengenal Tuhan Allah, Bapak Ibu, saudaraku. Dia juga mengenal dirinya sendiri. Manusia berdosa dan tidak mungkin mencapai pahala yang sempurna untuk ditimbang dan masuk surga. Tetapi juga dia mengerti keselamatan hanya dengan caranya Tuhan. Karena belas kasih dan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pendahuluan kepada setiap orang. Kita sudah mengerti anugerah pendahuluan itu, maka kita mengerti hari ini apa yang dimaksud dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jikalau kita, Bapak Ibu, telah menerima keselamatan itu, kerjakanlah keselamatan itu sekarang dan menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menerima keselamatan itu. Bukan mudah-mudahan kami masuk surga, tapi pasti. Oleh karena kami telah mengikrarkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Sehingga hari ini kami mengerti arti nama tercatat di dalam buku kehidupan. Bukan karena kami mencatatkannya atau pendeta mencatatkannya, tapi karena Engkau telah mencatatkan nama kami dalam buku kehidupan itu ya Tuhan. Maka kami telah menjadi milik-Mu, dan kami pasti masuk surga. Jagalah iman kami ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan, dan saat ini panggilan menjadi murid bagi kita adalah dari Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mempersembahkan pujian atau kesaksian, kami memberikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan menaikkan pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 144. Ku heran Allah mau memberi
rahmat-Nya padaku. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah raya ini. Kami menyerahkan persembahan untuk kas gereja dan juga untuk kas episkopal Gemulai II. Juga persembahan untuk operasional perawatan gereja, bensin sepeda motor, melalui pengumpulan dana untuk kas PPHB ke depan. Bahkan juga kami menyerahkan janji iman Natal dan terutama persepuluhan kami masing-masing. Terimalah semua persembahan kami ini Bapa, karena kami menyerahkan persembahan ini dengan kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang Kau berkati, dan pemeliharaan atas hidup kami berlangsung baik dan lancar, baik dalam kesehatan dan pekerjaan kami. Kami juga terus berdoa agar kiranya ini menjadi berkat dalam hidup kami yang Tuhan pakai. Terima kasih Bapa, termulia terpuji nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin.
hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memeteraikan setiap janjinya atas setiap kita, dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh pribadi, pada kita selesai, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan lagu bersalam-salaman oleh pemandu pujian. Kasih